Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film dibuka dengan seorang gamer sekaligus atlet taekwondo dan judo yang bernama Lee. 난 재밌는 게 중요하다. 내가 제일 좋아하는 건 스포츠와. 하나 기절, 둘 기절. Kemudian, si Lee yang habis mabar main PUBG, dia ini kedapatan telepon dari ayahnya buat minta tolong anterin ayam pesanan ke rumah pelanggan dan juga ke bibinya di tempat salon. 야, 너 부터하러 가야 돼. 다음 주에 와. Habis nganter ayam pesanannya, Lee yang lagi mau OTW balik, dia ini ngeliat di gang ada petugas yang lagi ribut nangkep pelaku kejahatan. Karena si penjahat ini gak fair nyerang si petugas pakai botol, Lee pun akhirnya turun tangan ngebantu si petugas itu yang mau dihabisin. Dan ya, dengan mudahnya Lee ini berhasil numbangin tuh bocah dan ngebantu si petugas yang udah kenok. Besokan harinya, karena kejadian semalam, si Lee ini langsung dapat penghargaan di Balai Pemasyarakatan Seoul. Dan di sana juga si Lee ini langsung ketemu sama bapak manajer divisi pengawasan elektronik yang bernama Kim Sun Min buat minta waktu si Lee ngobrol sebentar. Yang mana si Lee pun langsung dijelasin kalau ada sekitar 5.000 orang memakai gelang kaki elektronik di Korea. Mereka adalah pelaku tindak kriminal. Ya pokoknya setiap tahanan yang udah keluar, mereka bakal dikasih sebuah gelang elektronik buat dipantau aktivitas setiap harinya, biar gak ngelakuin kejahatan lagi. Nah, yang semalam Lee tolong, dia adalah salah satu petugas bela diri. Oleh karena itu, si pak manajer yang ngelihat keterampilan bela diri si Lee yang GG, serta mereka ini lagi kekurangan orang, dia pun berniat buat ngerekrut si Lee. 그럴 때 저희가 신속하게 현장에 출동해서 대응을 해야 2인 1조로 움직입니다. 그분들을 예. 저는 태권도 3단. Abis itu, Lee ini ngumpul sama teman-teman partian dia buat ngebahas tentang tawaran tadi pagi dari Pak Kim. Minta pendapat mereka. 너랑 맞을 수도 있어. 왜? 너 스릴 좋아하잖아. 밤낮이 계속 바뀌잖아. 설사 체력 좋아서 괜찮아. Karena kurang ngena pendapat dari teman-teman dia, Lee ini langsung minta pendapat dari sang ayah. Dan di sini si ayah pun ngasih tahu mending dicoba dulu aja. Dan karena itulah si Lee pun sekarang udah yakin pengen ambil tawaran dari Pak Kim. 오십니다. 프로그램 쓰는 법을 가르쳐 주실 거예요. 네. Dan pas di kantor, layaknya kayak karyawan baru, Lee pun langsung diajarin di sana cara kerja aplikasi yang bakal si Lee pakai tiap hari buat mantau orang yang pakai gelang elektronik. Yang mana kalau baterai gelang itu udah mencapai 30%, ikon di sana bakal berubah jadi kuning. Karena itulah Lee ini harus telepon suruh si pemilik gelang itu buat isi baterainya. Tapi kalau si orang ini malah nolak, itulah saatnya si Lee ini beraksi buat datengin orangnya itu. 충전하시라고. 네. Lee yang gabut berjam-jam nunggu di depan layar, akhirnya di aplikasi dia ini nampilin satu ikon yang berubah jadi kuning dari orang yang bernama Yang Ho dengan catatan kejahatan, cabul. Karena itulah Lee ini langsung telepon si Yang Ho buat isi baterainya. 맞죠? 네. 아니 저기 알았다고 씨발려나. 끊어. Tapi pas udah kesambung, si Lee ini malah dibentak-bentak di sana. Yang karena itulah Lee ini langsung laporin ke pak manajer. Dan akhirnya
kerjaan yang selama ini Shirley tunggu-tunggu kesampaian juga, yaitu kerja di lapangan. 방금 뭐 이거 써도 돼요? 팀장님 전기 충격기 써도 되죠? Dan pas udah sampai di lokasinya, Lee yang sadar kalau ada satu jendela yang kagak ada teralis besinya, langsung ngusulin buat Pak Kim ini masuk ke dalam. Sedangkan dia bakal tunggu di sana. Yang pasti, si Yang Ho ini bakal kabur lewat jendela. 아마 일로 나올 것 같으니까 Dan di dalam, ternyata si Yang Ho ini malah belum tobat, lagi masa cewek di sana. Yang ngebuat dia ini jadi emosi, lagi enak-enak malah diganggu sama Pak Kim. Dan benar aja, sesuai prediksi Shirley, Lee pun langsung beraksi, pester alat setruman yang baru aja dikasih. 우리가 있고 당신이 하는 말은 당신에게 불리한. Abis ngeberesin satu kasus, Lee ini sekarang jadi semangat, siap buat beresin kasus yang lainnya. Yang mana kali ini ada seorang dengan pergerakan abnormal, dengan catatan kriminal cabul lagi. Lokasinya di tempat penitipan anak. 팀장님 Pas baru sampai, si target emang bener kagak beres, malah gesek-gesek di sana. Yang ngebuat si Lee ini langsung emosi ngejar tuh orang. Habis itu, karena kejadian si Lee yang double jempol, Pak Kim ini mau traktir si Lee. Tapi si Lee yang udah ada janji sama temen-temennya, si Chung Wook ini malah minta Pak Kim buat traktir mereka juga. 같이 사주시면 안 될까요? Dan pas udah sampai di restonya, Pak Kim pun langsung kenalan sama mereka bertiga, yaitu si Ka, si Lembab, dan si Cacing. 아니 근데 왜 습기예요? Pak Lee yang salah ngomong bilang pesan aja sepuasnya. Bener aja, si Lembab ini malah pesan makanan yang kagak ngotak, ngebuat si Pak Kim ini jadi boncos. 향긋한 미나리와 고소한 삼겹살 조합으로 풍미 5인분? 네, 25인분 전골 5인분까지 해서. 세뱃돈 있잖아요. 그것도 막 왜 이렇게 생각이 나는지. Sedangkan di kantor, dua orang yang lagi jaga shift malam harus keteteran sama adanya ikon kuning yang muncul bersamaan. Yang karena itulah, mereka ini langsung nelpon Pak Kim buat ngurus satunya lagi. Seorang bernama Min dengan catatan kriminal, pembunuhan, dan mungkin dia bakal balas dendam ke seseorang. 행동이니까 내가 움직일게. 네. 갔다 올게. Pas udah sampai di lokasinya, ternyata gelangnya itu udah dicopot dilepas pakai pisau. Karena nggak mungkin harus nyelusurin setiap jalan, Lee ini punya ide buat pakai drone-nya si Lembab aja. 민동 같은데? Abis targetnya udah ketemu, Lee ini langsung OTW ke sana sambil diradioin terus dari jauh sama Pak Kim. 아예 지나갔어. 빽. 거기다 왔어. 좀 더 빨리 하면 거기 안 보여? 하나 둘. 지역주의 개새끼야. Lee yang udah ketemu, dia pun langsung coba berhentiin si orang itu. Tapi sayangnya, si Lee ini malah langsung diserang. 알았어 지금 금방 갈게. Dan pas udah tumbang, bukannya nyerah, orang ini malah berniat buat bundir karena udah capek sama hidup yang sering diledekin sama temen dia semenjak dia pakai gelang elektronik. Dan karena itulah, dia ini pengen ngabisin temennya itu. Pak Kim yang denger itu, dia pun langsung nyuruh si Lee buat ikutin apa yang dia omongin. Ya pokoknya di sini si Pak Kim ini kasih pencerahan gitulah. 홍씨 오늘 다투셨어요? 나 발치 찼다고 놀리잖아. 그런 괴롭힘까지 당하니 드신 거고 제가 보고를 발치를 푸는 날도 올 겁니다. Abis si orang itu mau nyerah,
Lee ini pulang ke rumah dan langsung ceritain ke bapaknya tentang si Pak Kim yang orangnya baik banget. Dan gak lama dari itu, di berita TV nayangin tentang mau bebasan seorang yang bernama Kang Kim Jung, cabulers sekelas kakap, yang mana serusak-rusaknya orang, ini orang yang paling rusak. 1998년 5월을 시작으로 강기중은 성범죄자 중에서도 Besokan harinya, Lee ini datang ke salon bibinya buat semir rambut dia. Tapi pas baru masuk, dia ini ngelihat ada seseorang bapak-bapak yang mencurigakan. 단정하게 이모. I'm very 굿이지. Beres rambutnya rapi. Di jalan si Lee ini ngeliat ada bapak-bapak tadi yang ternyata dia ini pakai gelang elektronik. Dan buat kelakuannya minus sagapung. Karena kejadian tadi, si Lee ini langsung buka aplikasinya buat mantau bapak-bapak tadi. Yang mana ternyata benar aja, si bapak-bapak yang bernama Nam itu punya catatan kriminal. Cabul. Lee yang ngerasa ada yang kagak beres, dia pun langsung laporin ke Pak Kim tentang kejadian pas tadi sore. Pak Kim yang denger itu, dia pun coba buat hubungin si bapak yang bernama Nam itu. 팁을 주면서 막 손을 막 만지더라고요. 근데 지금 움직이는 올 거야, 씨발. Dan mengejutkannya, nih orang malah bilang, hari ini aku akan main sesukaku. Yang karena itulah mereka pun langsung bergegas ke lokasi. 왼쪽 오른쪽이요. Tapi karena sinyal gelang itu nggak ada, mereka berdua ini mau nggak mau harus mencari-nyari si bapak cabul itu. 고마워요. 고맙습니다. 고맙습니다. Lee yang baru keinget kalau tuh bapak-bapak pernah datang ke salon bibinya, dia pun langsung bergegas buat ke sana. Sedangkan di salon bibinya, bener aja si bapak-bapak yang udah sagapung ini tiba-tiba masuk ke dalam dan ngunci pintunya. Untungnya, Lee ini cepet datang dan langsung ngehajar tuh bapak-bapak. 볼 리가 있다. 괜찮아. 미안해. Keesokan harinya di kantor, mereka ini masih rapatin rencana buat mantau si Kim Jung nanti. 교대 근무 괜찮겠어요? 집에 아이도 있는데. 무도 실무관 2명 더 채용할 수 있게 예산 승인해줘. Habis dari rapat, di luar ternyata udah ada si Lee yang lagi nungguin buat ngasih tahu kalau dia ini pengen terus kerja di sini. Yang karena itulah si Pak Kim ini ngajak si Lee buat masuk ke dalam tim yang ngawasin si Kim Jung nanti. 열흘 뒤부터 강기중이라는 연쇄 성폭 10 hari kemudian, sekarang adalah hari di mana si Kim Jung cabulers kelas kakap ini bebas. Dan mereka berdua ini langsung datang ketemu si Kim Jung buat pakein gelang elektroniknya. 강기중 씨는 전자발찌 부착 기간 중 Beres itu, mereka pun langsung ngawal si Kim Jung yang udah pasti bakal jadi bulan-bulanan para warga yang gedek banget sama nih orang. Pas malamnya, petugas yang jaga di sekitar rumahnya si Kim Jung, mereka nggak lihat kalau ada satu orang yang datang ke kamarnya si Kim Jung. Yang mana ternyata dia ini komplotan si Kim Jung. Dan dia pun ngajakin si Kim Jung buat beraksi lagi. Sedangkan buat gelang elektroniknya, tenang dia ini udah pengalaman. GPS-nya nggak bakal kedeteksi kalau mereka beraksi di gedung yang sama. 난 좋지. Besokan harinya, si Lee yang lagi mantau ngelihat kalau ikon si Kim Jung ini bergerak. Karena itulah dia pun berencana buat kesana mantau apa yang bakal dilakuin si Kim Jung. 이어폰 끼고 움직이자.
형 지금 강기중 상가. 형 어디로 왔는지 안 보여요. 주변에 뭐가 있어? Kinjung yang udah di basement, dia pun langsung masuk ke salah satu mobil di sana. Dan di dalam dia pun langsung ketemu sama seseorang yang ngejual video spesial di dark web. Dan kalau si Kinjung ini bikin video sama anak-anak, dia bakal ngebayar 10 juta won per 10 menit video. Tapi gak lama dari itu, si Lee ini datang dan sayangnya kaca mobil itu gelap dari luar yang ngebuat si Lee nggak nemuin keberadaan mereka. Karena kehilangan jejak, Pak Kim ini coba buat hubungin si Kinjung dan nanyain keberadaannya. Dan Kinjung pun bilang dia lagi beli gimbap. Lee yang ngedenger itu dia pun langsung bergas buat kesana. Kemudian pas di kantor, mereka ini yakin kalau si Kinjung lagi ngerencanain sesuatu. Karena kalau emang pengen beli gimbap, banyak toko yang ngejual dekat rumahnya. Tapi gak lama dari itu, Minjo datang. Yang mana si Minjo ini orang yang pernah diselamatin si Lee. Dan baru aja pulih, siap mulai kerja lagi. Kemudian pas malamnya, kita diperlihatkan ada salah satu bocil yang lagi jalan sendirian langsung diculik. Sedangkan di tempat si Yang Ho, komplotan si Kinjung ini datang ke sana buat nawarin kerjasama. Dan abis itu, Kinjung ini langsung cek lokasi buat ngelakuin aksinya nanti. Kemudian di kantor, Minjo ini ngeliat baterai si Yang Ho ini udah 30%. Dan pas ditelepon, HP-nya itu kagak aktif. Karena itulah, dia sama Pak Kim ini bergas buat ke sana. Sedangkan si Lee, dia ini lagi bertugas ngawasin si Kinjung. Dan akhirnya mereka ini udah sampai di lokasinya masing-masing dan langsung coba buat masuk ke dalam. Dan ya, ternyata mereka ini udah dijebak. Pak Kim sama si Minjo ngelawan si Yang Ho. Sedangkan si Lee yang bakal sendiri langsung ngelawan antek-anteknya si Kinjung. Pas Kim yang udah ke pojok, si Minjo ini langsung bergas buat ngebantu si Pak Kim dan ngajar langsung si Yang Ho. Tapi sayangnya, Minjo di sana kalah telak, bonyok diajar habis-habisan. Sedangkan di tempat si Lee, dia juga lagi kesusahan dirempuk sama banyak orang di sana. Tapi untungnya karena dia ini seorang atlet, dia pun akhirnya bisa keluar dengan selamat dan langsung coba buat nelpon Pak Kim. Tapi karena nomornya nggak aktif, Lee pun langsung bergas buat ke tempat si Kinjung sendirian. Dan di tempat si Kinjung, dia yang lagi prepare pengen mulai aksi bejatnya itu. Tiba-tiba Kang Dewi-chan. Karena pintu itu kekunci, Lee ini coba buat lewat jalan lain, yaitu jendela di luar. Akhirnya, Lee ini berhasil masuk dan sekarang pergelutan pun terjadi.
Dan Lee yang udah ke pojok, untungnya polisi mulai datang nolongin dia. Tapi karena nih polisi mungkin masih cadet, si Kim Jung ini bisa berhasil lolos gitu aja. 안녕하세요. 어떻게 된 겁니까? 정도야. Dari kejadian tadi, Lee ini sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dan buat keadaan Pak Kim, dia lagi jalanin operasi karena patah tulang di lehernya. Sedangkan si Min Jo, nasib dia ini harus apes. Baru aja pulih, Min Jo ini harus tutup usia meninggal karena pertarungan tadi. Lee yang udah pulih, dia pun langsung dapat penghargaan lagi karena aksi heroik sebelumnya. Beres dapat penghargaan, Lee ini kedatangan si ibu dari si bocil yang diselamatin si Lee sebelumnya buat ngasih sebuah hadiah terima kasih serta surat terima kasih dari si bocilnya langsung. 아니요. 민주는 괜찮나요? 구해주셔서 다시 한번 감사드립니다. Kemudian, Lee ini datang ngejenguk si Pak Kim buat curhat perasaan dia yang pengen banget nangkep si Kim Jung. 걔 무서워서 밖에도 못 나온대요. 네 맘 잘 알아. Karena gak bisa biarin si Kim Jung bebas gitu aja, Lee pun langsung ngajak temen partian PUBG-nya buat nangkep si Kim Jung. Yang mana rencana dimulai dari mobil Range Rover hitam yang mencurigakan yang si Lee lihat di basement. Dengan plat nomor 100TA5525 yang dia masih inget banget tuh nomornya. Dari petunjuk tadi, mereka pun langsung beraksi cari keberadaan mobilnya itu. Pas sudah ketemu alamatnya, mereka pun langsung datang ke TKP dengan nyamar berbagai profesi. Tapi karena si lembab terlalu pede bisa ngebobol kunci pintunya itu karena abis lihat video YouTube, kunci itu pun malah rusak. Tapi siapa sangka si targetnya ini malah keluar, yang ngebuat mereka pun langsung. Pas udah di dalam, si lembab ini langsung cek video-video bukti si pelaku. Dan pas udah tahu kalau ternyata video itu banyak banget tentang anak-anak, si Lee ini langsung emosi. Dan ya, karena si Lee yang gak sengaja ngenain matanya, si cacing ini manfaatin itu buat ngeinterogasi nih orang dengan bilang, kasih tahu lokasinya si Kim Jung. Kalau enggak, matamu ini bisa buta. Kalau enggak, secepatnya dibawa ke rumah sakit. 말할 거면 고개 끄덕여. Akhirnya, orang itu pun mau buka mulut kalau rekening gelap dia ini dipegang sama si Kim Jung. Dan setiap transaksi pasti masuk ke HP-nya. 쓴 곳에 문자 메시지 와 있어요. Karena itulah mereka ini sekarang udah dapat petunjuk lokasi keberadaan si Kim Jung. 지난 2주 동안 오늘 저녁은 자, 우리 시킵니다. Semua rencana udah siap, mereka pun langsung beraksi nyari nangkep si Kim Jung. 사람 보신 적 있으신가요? 처음 보는 사람이에요. Di tengah nyari itu, si cacing yang ngeliat ada banyak piring bekas di sana. Dia pun langsung laporin itu. 언제까지 울고 먹을 건데? Karena yakin tempat itulah persembunyian si Kim Jung, Lee pun berniat buat masuk ke dalam seorang diri. 창문 좀 열자. 강기준 개새끼야 나와! Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang mulai berdatangan. Sekarang pergelutan pun dimulai.
King Jung yang tahu bocahnya pasti kalah, dia pun mutusin buat cabut sendirian, yang karena itulah Lee pun nyuruh si lembab buat pantau terus si King Jung. Habis semuanya rata, Lee ini langsung bergas buat ngejar ke tempatnya si King Jung sambil dipandu sama si lembab. Dan sekarang pergelutan pun dimulai. 들어와. Dan Pasil yang udah ke pojok tiba-tiba. Iya, untungnya ada drone selembab yang ngebuat keadaan pun berbalik sekarang. Akhirnya, dengan pertarungan yang panjang, Lee ini berhasil numbangin si King Jung. 권리가 있습니다. Karena aksi heroik mereka semalam, mereka yang awalnya cuma partian PUBG biasa, akhirnya dapat sebuah penghargaan kehormatan. 다행이다. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Nah, coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semua yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.